Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, hamdan wa syukron kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kenikmatan kepada kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal yang terbaik yang akan mendatangkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat masalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimana Allah, sebelum saya ke materi, saya akan promo. Saya dengan kawan-kawan sekarang ini lagi merintis usaha, ya. Usaha penyulingan air. Dan kita bentuk badan usaha namanya koperasi. Nah, kenapa kok koperasi yang dipilih? Karena koperasi ini yang paling Indonesia dan sesuai dengan asas Islam, sama rata sama rasa gitu ya. Nah, anggota yang bisa masuk itu setiap keluarga hanya satu, nggak boleh satu keluarga daftar suami istri, nggak boleh ya. Jadi hanya satu keluarga, hanya satu orang. Alhamdulillah anggotanya sudah 90 keluarga ya, sudah terdaftar. Nah, usahanya yang sudah kita produk yang sudah berjalan, yang pertama galon itu sudah dua bentuk. Yang pertama RO itu yang penyulingan, di kualitasnya sekualitas Clio di penyulingan. Ini beda. Ini kita jual harga 12 ribuan ya. 12.000 yang RU ya. Ini mulai April ini sampai April insya Allah sudah terjual 500 galon ya. Sudah terputar 500 galon. Nah, ini laba berapa yang kita terima? Yang kita terima dari RO itu satu galonnya itu bisa 5.000 lebih, karena kita usahakan pekerja itu kita bayar persentase di 5.000 lebih. Nanti 5.000 itu masuk pendapatan koperasi yang nanti akan kita bagi melalui SHU. Nah, sisa hasil usaha. Makanya usaha air itu pasti untung. Nah, kemudian yang isi ulang itu kita jual 5.000 isi ulang itu. Nah, kalau isi ulang itu pendapatan per galon itu sekitar 2.000-an lah ya. Sekitar 2.000 lebih itu kalau isi ulangnya ya. Ini yang paling banyak konsumsi Pak Sumadi ini, Cibesnya ini ya. Ini sudah minimal 10 galon per hari ini ya, dari isi ulang. Jadi insya Allah untung itu ya, insya Allah untung. Makin banyak gunakan ya SHU-nya makin banyak nanti ya. Nah, kemudian sekarang sudah lagi produk yang botol, gelas belum ya. Yang botol itu sudah produk. Nah, kalau botol itu kita jual 1.500 ya. Kalau lewat toko dijual lagi 1.400. Itu untungnya per botol 300. Yang isi 330 miligram. Jadi yang bukan sedang nggak besar enggak ya. Itu yang RU kita isi. Nah, di monggo terbuka untuk bergabung ya. Tempatnya penyulingannya di SD Hamka, boleh lihat di sana ya. Boleh dilihat di sana. Jadi anggotanya memang kita desain koperasi ini se-Kabupaten Jember. Saya ingin nanti menyebar ke sana. Tidak hanya di Jember saja, di lingkungan Jember, tapi nanti se-Kabupaten Jember. Mari kita berusaha bersama-sama membentuk jaringan ekonomi ya. Terutama kita awali dari air. Air ini kebutuhan pokok kita gitu ya.
terutama yang di kota. Kalau di desa air banyak itu. Tapi kalau di kota kita butuh betul yang namanya air ya. Daripada beli ke yang lain, kita nggak dapat SHU-nya, nggak dapat pengembalian. Tapi kalau kita bergabung dengan koperasi kita beli nanti akan dapat pengembalian jasanya, SHU-nya. Nanti akan terbuka sekali ya. Berapa SHU-nya nanti akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan proporsional, sesuai dengan aturan. Ini sudah banyak di jamaah ini yang menjadi anggota, Di anggotanya kita batasi satu keluarga satu, tidak boleh. Ada yang daftar itu suami, istri, anaknya 4 daftar KB. Tidak boleh, kita kembalikan itu. Kembalikan, tidak boleh ya. Nah, simpanan pokoknya berapa? 500.000 simpanan pokoknya menjadi anggota. Terus simpanan wajibnya 10.000, kita buat murah. 10.000 per bulan tapi kita bayar 1 tahun biar langsung tidak mudah nagih-nagih ya. Nah, nanti bisa juga kita untuk pengembangan ini kan masih butuh lagi ya pengembangan. Kita sudah sekarang itu investasinya sudah 100 jutaan ya. Kita mau beli lagi mesin baru untuk apa? Untuk memberi pelayan optimal. Jangan sampai macet nanti gitu ya. Kita mau beli mesin baru lagi. Makanya kita buka yang namanya simpanan khusus. Nah, itu 500.000 maksimal kita batasi yang jadi anggota. Ya nggak boleh banyak. Tujuan apa? Biar nanti pembagian SHU-nya merata. Nah, makanya nggak boleh banyak. Jadi kalau boleh yang banyak begitu, nanti akan dikuasai pada orang-orang yang punya uang banyak. Makanya kita bentuk koperasi seperti itu. Ini promo ya. Monggo bisa bergabung, kita bersama-sama membangun jaringan ekonomi. Niatkan itu untuk ibadah ya. Kita jangan sampai dikuasai orang gitu ya. Tapi kita berusaha sekarang satu sisi, satu produk yang namanya air kita kuasai. Nah, kita kuasai bersama. Kita buat bersama, kita konsumsi sama, hasilnya kembali kepada kita. Kita nikmati bersama. Oke, itu sekedar promo yang bisa saya sampaikan. Yang pengen lihat bisa langsung ke SDMK, di situ ada tempatnya. Ya. Baik, hadirin yang berAllah, kita kembali kepada materi kita. Nah, saya tertarik materi mampir ngombe. Nah, ini kalau orang yang bukan orang Jawa nggak paham ya. Opo mampir ngombe gitu. Ya, mampir ngombe. Saya akan awali hadis rawahul at-Tabrani ya, Tabrani. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqol. Jibril mendatangiku lalu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta. Nah, dikata Jibril, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Karena sesungguhnya kamu akan mati. Di pertama dikasih kebebasan, wis uripo wis enakmu wis. Tapi ingat ya, kamu mati nanti. Ndak abadi. Nah, ini pengingat. Kemudian yang berikutnya, wa ahbib man syi'ta. Cintailah ya siapa yang kamu sukai, suruh cintai. Oleh informasi Jibril nih ya, orang hidup pasti kita punya orang-orang spesial yang kita cintai. Tetapi kata malaikat Jibril, fa innaka mafarikuhu, dan sesungguhnya kamu pasti akan datang masanya berpisah dengan orang yang kamu cintai. Dan yang berikutnya, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah kamu seenaknya kamu sudah. Silahkan kamu bekerja. Berbuat seenaknya kamu. Fa innaka majziyun bihi. Karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Nah, dari perkataan malaikat Jibril ini kepada kita, ternyata pertama, hidup ini tidak abadi. Hidup ini ada yang membuat, sehingga ada masanya.
tidak hanya mobil, tidak hanya kendaraan, rumah, semua ada masanya, ya. Dan nanti akhirnya harus dikandangkan, ya, harus selesai masanya. Kita boleh di dunia itu mencintai semua yang kita cintai, boleh istri kita, pasangan kita, suami kita, suaminya, boleh anak-anak kita, mungkin kita lagi cucu-cucu, ya, yang sudah usia lansia ini, sekarang sudah asik dengan cucu-cucunya, silahkan cintai semua itu. Tapi ada masanya nanti kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Artinya yang ada di dunia ini semua tidak kekal. Dan yang terakhir menarik, berbuatlah sesukamu, seenakmu wis. Tapi ingat, perbuatan yang kamu lakukan di dunia itu bukan tidak diperhatikan. Semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi yang pertama yang dilakukan malaikat Jibril, disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimiliki Allah, kalau kita melihat di surat Al-Baqarah, ya, ayat 28, ada informasi di situ bahwa manusia itu mengalami dua hidup dan akan mengalami dua kematian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah. Diawali di ayat ini, mengapa kamu itu ingkar kepada Allah? Ya, orang ingkar itu kan artinya kita pernah ingkar gak kepada Allah? Sering. Ingkar itu artinya kan melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Artinya kita berbuat dosa. Apa ono sih nggak berbuat dosa di sini? Ayo angkat tangan. Nanti kita kasih hadiah. Nggak ada. Nggak ada. Semua mesti akan mengalami dosa. Makanya kaifa takfuruna billah. Mengapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata. Nah, ini yang pertama. Kamu sebelumnya benda mati. Nah, sering disampaikan itu. Jadi kalau ada proses penciptaan kita, ya, pada saat kita di alam rahim itu, rahim ibu, ada fase-fase itu, ya, penciptaan. Kita awalnya mati. Jadi begitu usia 120 hari baru ditiupkan roh. Masuk roh ini baru kita bisa hidup. Nah, saat roh menyatu dengan jiwa tadi itu, dengan benda mati itu, kata Ustadz tadi Jayat, itu dikatakan nafsu, jiwa, satu nafsu. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, Pak ahyakum, lalu yang mati itu dihidupkan. Nah, sekarang ini fase kehidupan kita yang pertama sekarang ini. Dan kehidupan kita sekarang ini bukan tidak terbatas. Summa yumitukum, kata Allah. Kemudian kamu nanti akan dimatikan. Ya. Teman-teman kita udah lihat, bukan lagi informasi nih, kita mengalami teman kita. Sekretaris DKM, ya, almarhum Mas Haris, dengan tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Pak Saleh, ya, yang menemani kita, ini juga kopi, selalu membuat kopi, juga dipanggil oleh Allah. Yang berbariskan istrinya Pak Naryo, ya, dipanggil. Ini bukan, ini sebagai peringatan kepada kita. Nanti ini fase sumayumitukum itu, ya, akan kita alami. Setelah sumayumitukum, setelah dimatikan, apa selesai? Tidak. Sumayuhyikum, kalian nanti akan dihidupkan kembali. Ya. Summa ilahi turja'un, lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nih, dua fase kematian kita, ada dua fase kehidupan kita. Hadirin ya Allah. Sampai Allah ngabarkan itu. Jadi kalau kita sudah masuk fase kematian kita itu, gak ada yang bisa nolak, kata Allah. Di surat Al-Qiyamah, ya,
ayat 26 sampai 30 itu. Kalla idza balagotit taraqi. Tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Wagila man rok. Nah, itu bacaan syakta di situ. Ya. Kalau nggak syakta kan langsung gabung marro. Tapi ini ada bacaan syakta. Kata para alim ulama mengatakan apa? Kenapa kok ada bacaan syakta? Biar manusia itu berpikir saat membaca itu sejenak. Wakila, dan dikatakan kepada orang yang sudah meninggal sampai di kerongkongan itu, ya, sebelum meninggal di sakaratul maut itu, man, mendek, tidak boleh napas, man, roga. Siapa yang akan menyembuhkan? Siapa yang akan meruqyah saat seperti itu? Silahkan, kata Allah. Yang akan bisa menyembuhkan pada saat sudah datangnya waktu berpisahnya antara jiwa dan rohnya. Akan keluar saat itu. Maka ditantang oleh Allah, man roh, siapa? Datangkan dokter yang ahli sudah. Datangkan tukang ruqyah yang sudah ahli juga. Suruh meruqyah, suruh nyembuhkan. Tidak akan bisa. Wadonna annahul firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Selesai. Karena dalam satu hadis itu penyakit yang tidak bisa diobati itu apa? Kematian. Gak bisa diobati sudah. Selesai di situ. Nah, ini tantangan bahwa dari Allah, kalau sudah ada waktunya tiba, dan itu pasti akan tiba nanti. Semua di antara kita akan mengalami itu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, ya. Tidak ada yang bisa meruqyah, ya. Walaupun orang-orang yang ahli. Nah, setelah kita meninggal, apakah kemudian selesai urusan kita? Ternyata tidak. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ya, ayat 8 di sini. Kul, katakanlah Muhammad, innamal mautal ladzi tafirruna minhu. Nah, ya, ini menjadi disampaikan itu yang apa secara sunatullah. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Orang itu nek ditari mati gelem enggak, Pak? Coba siapa yang siap? Mari kita doakan bersama-sama. Ada yang siap? Masih wis umure 80 tahun ya. Takoni coba, Pak, ya Pak, mari ke akhirat sekarang. Pusing nih, so. Kopi Alifan sih enak gitu ya. Mesti tidak mau, Pak. Ya, makanya secara sunnah dikatakan di sini oleh Allah, ya. Innal mautal ladzi tafirru. Kalian yang akan lari tafiruna minhu, dari kematian itu, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Pasti, kata Allah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus penutupnya ini yang menakutkan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan tadi. Apa yang kamu kerjakan dari balik sampai mati itu akan diceritakan nanti. Akan disampaikan kepada kita. Akan diputar filmnya nanti. Akan diputar CCTV-nya. Apa yang dilakukan, ya, termasuk hari ini, ya. Apa yang kita lakukan hari ini ya akan dianukan, ya. Oh iki sing pengajian main WA-an iki puter itu, apa tidak kelihatan? Ustadznya nggak delok, tapi Allah kelihatan itu. Jangan kira nggak kelihatan itu, ya. Jasmaninya ada di Al-Ikhwan, tapi pikirannya lagi di mana-mana, mengembara, ya.
karena dia satria pengembara. Ya. Dia akan berada di mana? Akan masuk. Nah, begitu kita mati, maka pada saat itu, bahkan mau mati saja, saat pencabutan roh, itu sudah beda perlakuan sudah. Antara orang beriman sama orang yang tidak beriman, itu sudah berbeda perlakuan. Mulai muncul sudah apa yang harus dia terima balasan saat dia berada di kehidupan di dunia. Persekote wis ditutupno sih. Kan tahu kita ya, kalau pernah saya sampaikan, kalau orang beriman dicabut nyawanya kayak apa, kalau orang tidak beriman saat dicabut nyawanya kayak apa, itu sudah disampaikan. Kita garek milih gitu ya, kita mau milih yang mana gitu ya. Kemudian hadirin tidak selesai ya. Nah, bagi orang yang beriman disebutkan di sini di surat Ali Imran ayat 169. La tahsabanna. Wah, ini kok maanu ini ya. Ya, tadi malam baru selesai 3:30 tadi ini ya. Ada yang hilang ini. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira alladzina qutilu fisabilillahi amwata. Ya. Bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bel, kata Allah, bel, bahkan tidak. Sebenarnya ahya'u, mereka hidup. Jadi orang masuk alam kubur itu hidup, bukan mati. Dihidupkan tadi itu fase ketiga tadi ya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Jadi orang yang beriman begitu dia masuk di alam kubur ya, awal kehidupan akhirat itu dia itu mendapatkan rezeki, bukan mati itu selesai enggak. Nah, kemudian nah ini kan tadi yang terbunuh di jalan Allah. Nah, kalau kita ya apa? Nah, ini ada satu hadis yang perlu kita perhatikan di sini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslim idza su'ila fil qabri. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ini insyaallah sahih nih kalau Bukhari. Kalau Bukhari belum tentu ini ya. Kalau Bukhari jelas sudah ya. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur. Berarti ada pertanyaan dalam kubur ya. Yasyhadu alla ilaha illallah. Nanti macam-macam saya ambil yang terpendek. Maka akan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah. Ya, ini baik. Dan ini harus kita pertahankan ucapan ini saat di dunia, dan nanti akan muncul pertanyaan ini di akhirat. Ya, bocoran ini. Gak perlu dihafalkan ini ya, tapi ya dihafalkan dalam bentuk dzikir kan dihafalkan itu di dzikir, tapi kemudian menyatukan dzikir itu dalam kehidupan kita ya. Kemudian fadzalika qauluhu, itulah firman Allah yang berbunyi, ini surat Ibrahim ayat 27, yusabbitu moro-moro munggah gitu. Ini ya. Yusabbitullahu alladzi amanu bil qauli tsabit. Ya. Allah meneguhkan iman orang ya, iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, biqauli sabit. Biqauli sabit itu apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kaul sabit, teguhan itu. Kalau itu kita pegang, makanya kan zikir kita ya, zikir kita berusaha zikir tentang tahlil itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kita biasakan nanti agar saat di alam kubur
pertanyaan itu muncul kita sudah terbiasa. Makanya di sini dikatakan fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kita suruh kaulas sabit tadi, keucapan yang meneguhkan itu harus kita ucapkan, kita biasakan saat di dunia sampai di akhirat, dalam kubur. Kalimat la ilaha illallah. Nah, dari sini hadirin yang Allah, maka kita harus cerdas bahwa kita nanti akan masuk ke alam barzah, alam menunggu, permulaan alam akhirat. Kalau di dunia kita sering kan kita cari usaha yang namanya passive income kan itu ya. Kalau aktif income kayak saya harus kerja dulu baru dapat gaji. Tapi kalau passive income itu kita nggak perlu kerja, uang kita yang kerja, ya, uang kita yang kerja. Kayak Bapak Ibu nanti kalau ikut anggota koperasi itu passive income nanti itu pendapatannya, tidak kerja tapi uangnya yang kerja. Passive income itu biasanya diusahakan kayak gitu, orang akan berusaha seperti itu. Nah, di alam kubur ini kita butuh passive income berupa pahala. Kita sudah tidak melakukan amal, tapi kita tetap dapat amal. Itu namanya passive income dalam bentuk pahala. Sudah kita siapkan enggak? Ojo dunya tok. Udah yang dunia kita passive income. Tapi di akhirat, di alam kubur, kita nggak nyiapkan passive income kita. Ya. Agar saat di kuburan, kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa beramal, tapi pahala terus mengalir. Nah, itu namanya passive income, pasif. Apa petunjuknya? Kita udah biasa dengar ini sebenarnya, ya. Cuma kita serius gak itu ya? Idza matal insan, kata Rasulullah. Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, maka akan terputus darinya amalnya. Kita dapat pahala, dapat dosa itu dari amal. Tapi begitu kita mati, selesai. Nggak bisa beramal kita, terputus itu. Illa, kata Allah, kata Rasulullah, min salasin, 3 hal. Sodakatin jariyatin. Nah, ini sedekah ini. Sedekah ini yang langsung dari kita, ya. Kita nggak perlu menunggu yang lain kalau sedekah ini. Karena dari kita, niat kita sedekah ini. Naruh masjid Al-Ikhwan, ya. Ya 5.000 misalnya. 1.000 tiap pagi, ya. Nah, ini nanti akan dituai nanti itu, ya. Dimakan. Loh, makan itu termasuk loh ya. Yang orang dikasih makan, kata saya pernah ada waktu ikut di Masjid Jogokaryan itu. Begitu orang makan itu akan membentuk tubuh kita. Saat membentuk tubuh kita oleh orang yang dikasih makan, orang-orang yang beriman, orang-orang Masjid Aliwan, Jamal Masjiwan, digunakan apa? Untuk sholat, untuk baca Quran, untuk datang lagi. Maka kita akan mendapatkan ilmu itu, akan mendapatkan pahalanya itu. Jangan kira ngasih makan itu terus ontek kayak itu, bukan. Begitu menyatu dengan diri kita, dengan orang kasih makan, dia beraktivitas ibadah, kita akan selalu mendapatkan pahalanya itu. Sedekah jariah. Hari kita udah banyak nggak? Udah maksimal nggak kita sedekah itu? Ya, kalau ada hadis itu pemberian sebutir kurma itu sudah menjadi sutra penghalang. Kita sering sibuk kalau mau sholat cari sutra itu. Mana sutra kita? Biar terhalang. Tapi sudah berpikir nggak kita tersutra dari api neraka itu? Apa sutra kita? Sudah buat kita. Bingung nggak kita dengan apa sutra kita dari api neraka? Sutranya apa? Sedekah. Ya. Oh, cuma sholat tok bingung sutranya. Tapi saat kita nanti di akhirat, kita terhindar nggak dari api neraka? Sutranya sedekah. Ya. Itu penghalang kita dari api neraka. Dan yang berikutnya, ilmin yuntan fa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ini juga masih ada ikatan dengan orang lain kalau ini. Kalau sedekah tadi kan langsung itu sudah dari diri kita sendiri. Tapi kalau ilmu kayak saya sampaikan ini, itu walau nono piro, BE no 80 atau berapa atau 100 sudah. Itu belum tentu kabeh ngelakoni sing sampeyan itu.
Pomane sing turu ilang iku wis. Sing turu wis gak masuk blas iki. Jadi ilmu yang saya sampaikan kok diamalno wong masuke ora kok diamalno. Ya. Tapi yang dapat ini, ini mudah-mudahan ada yang amalkan. Kalau diamalkan, wah dapat saya nanti. Nah, itu untungnya jadi ustadz kan. Untungnya. Nah, ilmu yang berikutnya, waladin solihin yadaulah. Anak yang mendoakan orang tua. Ini juga kita tergantung dengan anak kita. Ya, karena tidak ada jaminan loh anak itu menjadi anak soleh. Anaknya Nabi Nuh, ayo malah jadi penentangnya kan. Aja terus, oh iya aku aktif di jamaah, anakku soleh, kurang tentu. Nah, belum ya. Tapi yang jelas akan menolong kita menjadi pasif income kita, pahala kita nanti akan mengalir adalah sedekah jariah. Oke. Oh, saya nanti poinnya tidak masuk nanti ini ya. Oke. Nah, siksa kubur jelas tadi itu ya. Siksa kubur ada. Kalau tadi itu, nah, siksa kubur saya gambarkan surat Ghafir ya 45 46. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Ini berbicara Fir'aun dan bala tentaranya. Wa haqa bi ali Fir'aun su'ul adzab. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Nah, apa yang diterima oleh Fir'aun dan sekutunya? An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Pagi gilo tempatmu ono pondok pojokan kono nggo iki. Ditunjukkan itu. Loh, orang kalau ditunjukkan tempatnya yang jelek kan yuk ini yang terganggu. Jadi nanti orang yang meninggal, yang jelek, orang-orang yang mungkar, itu tidak ada kesempatan untuk berbahagia. Tidak ada waktu jeda untuk bahagia. Tidak pernah ada waktu jeda. Ya, makanya kemudian ditunjukkan waktu guduwa wa asyiyya wa yauma taqumus saah, dan pada hari terjadinya kiamat adkhilu ala fir'auna asyadul adab. Maka dikatakan, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Fir'aun itu kalau saya searching ya, saya cari di Google itu. Dulu yang tenggelam itu kan yang namanya Maniftah ya, Maniftah. Itu hidup antara 1224 sebelum Masehi sampai 1214 sebelum Masehi. Anggap 1200. Ya, 1200 tenggelam, mati. Berarti masuk alam kubur. Sudah menerima persekotnya itu. Sekarang Masehi 2025. Kalau saya tambah sampai sekarang ini 3225 tahun. Fir'aun dan sekutunya tersiksa di alam kubur 3225 tahun. Itu sih di alam kubur itu. Coba hidupnya kira-kira berapa? Hidupnya Fir'aun kira-kira 100 tahun? Tidak. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Usia kita itu berapa sih ya? Ya. Kalau kita menjadi orang yang salah, tidak benar, sampai menunggu hari kiamat, kita akan mendapatkan siksa. Siksa kubur itu. Saat Rasulullah jalan di perkebunan, salah satu kebun Madinah, kan jalan itu tuh. Ya Rasul, ini ada dua orang kubur yang disiksa itu. Yang satu karena tidak bersih saat kencing, yang kedua mengadu domba kan itu. Terus Rasul ngambil pelepah kurma, didoakan, mudah-mudahan dia diringankan siksanya sampai ini kering. Artinya kalau dia hidupnya hanya 60 tahun atau 80 tahun, zaman Nabi sampai sekarang
Sudah berapa tahun dia harus menerima siksa itu? Coba. Nggak sumbut Pak mbak hidupnya Pak. Nggak sumbut kan? Misalnya Pak Sis misalnya. Usianya 100 tahun misalnya. Pak Sis ini. Misalnya, yang menarik kan Pak Sis yang menarik. Yang punya menarik hanya Pak Sis, yang lain nggak punya. Coba, mudah-mudahan enggak. Saya jangan Pak Sis lah, mosok siksa kubur. Pak Sis seperti nikmat kubur. Kalau dia berjuang sekarang, berjuangnya mungkin sampai 100 tahun. Tapi saat dia menunggu sampai kiamat, berapa tahun dia menerima kenikmatan itu? Pernah kita berpikir sampai ke sana? Coba. Kita kadang nggak berpikir sampai ke sana. Ya. Fir'aun itu 3.225 tahun sampai hari ini 3.325 tahun. Dia merasakan siksa kubur itu. Uripe piro cuma. Kiamatnya kapan? Sik gurung roh. Berapa tahun lagi? Iku sik di kuburan. Itu masih di kuburan mengalami itu. Kalau kita nggak serius betul hidup ini kan susah. Sampai dikomparasikan. Sampai ente ya. Terakhir saya komparasikan. Biar kita makin dong bahwa hidup ini tidak lama ternyata. Ya. Nah, di surat Al-Had ayat 47, wa yasta'jilunaka bil adzab, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan. Wala yuhlifallahu wa'dah, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ka alfisanatin mimma ta'udun, adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari akhirat 1000 tahun kita di sini. Satu harinya di sana cuma. Bayangkan itu. Sehari di sana, di sini 1000 tahun. Nggak ono sing urip 1000 tahun ini. Wong 100 tahun wis kangelan kok. Kita lihat pembina kita siapa? Padahal kata Rasulullah, umru ummati min sittina sanatan ila sabaina sanah. Ya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau yang lewat 70 tahun hati-hati. Coba angkat tangan yang 70 tahun ke atas. Itu wis menjadi radar malaikat Israel tadi. Wis lebih gitu. Ya, kalau kita komparasikan, coba usia hidup itu anggap rata-rata ya 62,5 tahun. 62,5 tahun. Iku podo mek 1,5 jam di akhirat. Jadi hidup kita itu sama dengan 1,5 jam di akhirat itu. Makanya bener judul saya itu mampir ngombe. Gak lama kita di dunia itu. Kalau kita komparasikan itu tadi, ya cuma 1,5 jam. Yang 1,5 jam itu menentukan hidup kita, kebahagiaan kita, dan yang akan kita alami kalau kita salah mendesain kehidupan kita luar biasa. Ya. Satu hari saja berarti kita, kalau kita menjadi orang yang salah, 1000 tahun kita harus menanggung siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beratnya ya kalau kita sia-siakan kehidupan kita. Lalu apa harus kita lakukan? Nah, biarkan ya terakhir ya. Terakhir. Ini materi saya sih ada boleh ya. Nah, kata Rasulullah langsung, kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Rasulullah. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing. Au abiru sabil, atau seorang pengembara. Kita lagi lewat sekarang. Mampir sudah 1,5 jam. Gak lama kita di dunia ini. Gak lama. Ojo ayem-ayem jok turu tok. Kemudian wakana Ibnu Umar berkata, ida amsaita fala tandir sobbah. As-sobbah. Bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Nek sore, ojo ngenteni pagi mau beramal itu, laksanakan sore itu.
Kesempatan amal, beramal. Ojo nunggu 1,5 jam. Ya. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa idza asbahta. Kalau kita berada di pagi hari, fala tandir al-masya. Jangan nunggu sore. Kalau ada kesempatan pagi beramal, beramal. Ojo nunggu sore, gurung mesti kita sampai sore. Hidup kita hanya 1,5 jam. Hadirin ya dimana Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita, ya, renungan kita. Nunggu di alam barzah saja bertahun-tahun kita. Kalau sampai kita salah dalam menjalani kehidupan ini, penderitaan yang kita alami ya tidak sebanding kalau kita anggap kenikmatan di dunia itu yang kita rasakan, ya. Karena lamanya di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua ini, keluarga kita, keturunan kita, termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin, jadi jamaah masjid Aliwal ini sudah bentar makin mobilnya di masjid. Jangan di warung kopi Pak ya. Baik, kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Monggo dipersilakan Pak Hanajo duluan, terus Pak Kasis, terus Pak. Monggo Pak Han, singkat langsung to the point. Baik, terima kasih Pak Ustaz mengenai hidup setelah mati Pak Ustaz. Dulu Pak Ustaz pernah menyampaikan di padang nasihat, setelah manusia itu mengikuti nabinya masing-masing. Ya betul Ustaz. Lali ya. Ya. Orang itu mengikuti nabinya masing-masing. Kalau kita yang muslim dan jelas yang lainnya gimana? Ngikuti apa tadi Pak? Nabinya. Oh ya, ya. Ya tentunya akan ikut nabi mereka pada saat itu, ya. Misalnya kelompoknya Nabi Isa yang memang pada masa hidupnya dia taat mengikuti Nabi Isa, maka dia akan berada di bawah panjinya Nabi Isa, ya. Pada masa Nabi Isa, Nabi Musa juga begitu. Pada masa Nabi siapa pada situ dia menjadi pengikutnya, maka dia akan mengikuti masa nabinya pada saat itu. Gitu kan. Kalau kita sekarang ya di Nabi Muhammad SAW, kalau yang di akhir zaman itu. Ya. Baik, saat ini ada pertanyaan dari ibu, jadi kita silakan. Salah satu amal manusia yang akan dibawa masjid adalah sedekah jariah. Bagaimana kalau kita sudah merasa bersedekah jariah, tapi masih hobi memelihara sifat mudah mencela dan merendahkan orang-orang yang diberi sedekah? Ya entek saudara, habis. Jadi sedekah itu akan hancur, habis pahalanya saat diikuti dengan kata-kata ada, mana wa ada, yaitu menyakitkan, ya. Ngasih tapi kondisikan tak kei, awakmu tak kei, mosok. Nah, misalnya ya. Itu habis sudah. Pemberiannya habis itu pahalanya. Jadi itu. Makanya saat memberi ya ora usah dieling-eling meneh. Karena memberi itu jangan kita merasa bangga saat memberi itu pada orang itu berjasa. Malah orang yang diberi itu berjasa membawa harta kita. Ojo terus mikir wong itu berjasa kayak duit, tak kayak sedekah. Terus kita merasa gede ndase. Misalnya, ya keliru lah. Kita mestinya berterima kasih kepada orang itu yang diberi itu. Coba orang sini ngasih Pak Haji Saiful Haq wani enggak? Nyai Pak, ini Pak saya kasih sedekah 100.000 ya. Wani enggak nih Pak Saiful Haq? Ya ora kira wani, Pak. Tapi kita ngasih pada orang lain yang merasa membutuhkan, kita berani ngasihkan, maka kita harus bersyukur, beruntung, berterima kasih kepada orang itu, karena orang itu nanti yang akan membawa harta itu yang akan diberikan kepada kita pada saat di
akhirat. Ya ojo terus ndasi kegedian gitu. Hilang terusan ya, nggak ada manfaatnya nanti memberi itu. Jadi gitu. Dibalik sekarang, saat kita memberi pada orang itu mau menerima, kita harus berterima kasih. Alhamdulillah ono sing gelem nggawa dunyaku, hartaku, nanti tak ambil saja di akhirat. Titip itu adewe. Ya, kita titip itu. Ya. Sing dititipi malah dilokno. Kayak gak bener cara berpikirnya. Itu. Baik. Monggo Basis. Terima kasih. Terima kasih Mas Ketua Acara Ustaz. Nah, menarik bagi saya masalah sedekah. Ini ada pendapat, saya nggak akan setuju. Di mana menurut saya sedekah itu terbagi tiga dan setiap hari. Itu kan. Yang pertama sedekah kepada anak yatim. Itu simbol cinta pada Rasulullah. Yang kedua, sedekah memberi makan hari Jumat. Itu kepanjangan dari surat Al-Quraisyin, suku yang sangat dimuliakan Allah. Karena di situ ada sembahlah Allah yang menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman. Nah itu. Yang ketiga, nabung untuk idul kurban setiap hari. Simbol cinta pada Rasul Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi yang sangat dicintai Allah. Jadi jangan lepas dari tiga ini setiap hari. Itu tadi gimana? Itu ada satu ya. Iku susah nek sing ono sing gak duwe ra gak mangan terusan. Takoni sih, anak yatim enggak? Oh bukan, oh enggak jadi ini. Terus mau ngasih lagi anak kepada orang miskin? Oh durung, ngenteni Jumat, saiki poso sik aja. Kan susah kalau itu dipakai itu. Kita kalau tadi itu Jumat berkah, anak yatim, lho sing miskin terus piye? Yang enggak yatim tapi miskin. Tetangga kita enggak punya misalnya. Terus mau kapan mau dikasih? Enggak ono blas waktu niku. Tiap hari menunggu Jumat. Jumat berkah ngenteni Jumat berkah. Ngenteni sih. Pokoknya 6 dino poso sih awakmu. Mati, Pak. Nek mangane ngenteni cuma Jumat toh ya. Jadi ya tidak harus itu, ya tidak harus itu. Siapapun yang saat itu membutuhkan ya kita syukur. Kalau kita tidak hanya itu, semua kemungkinan 8 golongan itu siapkan kan bagus. Nabi Ibrahim juga pemulia tamu. Nabi Ibrahim itu kan pemulia tamu juga. Ya. Jangan hanya diharap Nabi Ibrahim itu pemulia tamu. Kak nunggu sampai yatim enggak ya? Tajak mangan baik enggak nunggu itu. Ya, Rasulullah juga tidak seperti itu. Ya. Ajaran Rasulullah tidak hanya memuliakan anak yatim, tidak, banyak. Termasuk bagaimana masjid ini, masjid, bagaimana ya tetangga dititipkan, bagaimana orang tua itu dititipkan semua di dalam ajaran agama kita. Jangan hanya 3 ini, kurban, tidak hanya kurban, haji, ya, yang lain, ya membantu yang lain ya. Termasuk anak-anak yang putus sekolah, kalau kita ingin kembangkan pendidikannya itu juga masuk. Jangan cuma telu itu, banyak, tergantung yang ada di sisi kita. Kalau 3 itu enggak ada, terus gak situ sih, kalau ini sing telu nanti enggak jadi ya. Gitu Pak Aziz. Baik, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
menarik apa yang disampaikan tadi. Cuman saya masih belum jelas. Ada 3 item yang menurut saya itu masih perlu saya tanya. Yang pertama berkaitan dengan semua amal perbuatan manusia itu dianggap akan diputar balik. Baik perbuatan yang jahat, yang jelek maupun yang perbuatan yang baik akan diputar balik. Nah, kaitannya dengan taubat. Kaitannya dengan taubat, kita taubat kita diterima atau tidak. Nah, jika kita bertaubat, tapi masih melakukan dosa, nanti di akhirat itu apakah masih akan diputar film drama kita yang jahat? Walaupun kita sudah bertobat, maka tapi tidak tahu. Yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan siksa kubur. Tadi disampaikan bahwa semacam hisab. Dalam kubur hisab kan masih belum selesai. Karena amal masih berjalan, amal jariah masih berjalan. Maksudnya dikatakan ada siksa kubur. Itu bagaimana? Mohon penjelasan yang ketiga yang terakhir berkaitan dengan persoalan sedekah amal jariah. Bahwa amal nanti itu amal jariah akan juga berdampak di saat kita sudah memasuki fase kematian. Kalau amal jariah itu amal jariah yang dijelekkan, apakah juga masih akan berjalan? Apa? Kejelekan. Amal jariah yang bersifat kejelekan. Ya. Itu masih tetap akan mendapatkan dosa terus ya. Terima kasih. Yang pertama, may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Saya pernah sampaikan satu hadis dulu ya. Nanti oleh Allah catatan amal kita akan ditunjukkan semua. Semua, Pak. Sehingga orang yang menerima catatan amal itu sampai aduh, gitu ya. Kenapa? Karena muncul semua. Tapi kemudian begitu dia tadi susah tadi, lalu dilihat lagi, terus suruh lihat lagi. Begitu dilihat lagi, kemudian orang yang amal-amal yang sudah diampuni ditutup. Makanya ghafaro kan. Ghafaro itu ditutup oleh Allah. Maka akan muncul yang baik-baik. Jadi yang jelek-jelek sudah ditutup. Maka kemudian gembira nanti orang itu. Apa ditunjukkan ke teman-temannya, iki loh catatan amalku. Nah, karena sudah, tapi tetap ditunjukkan semua dulu itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Konsepnya kan gitu. Tapi nanti kemudian yang perbuatannya tadi itu tapi pada dirinya ya, ditunjukkan pada dirinya. Ya, setelah itu baru ditutup. Ditutup kemudian yang sudah diampuni itu. Nah, gitu ya. Ada hadis yang saya baca itu hadisnya. Yang pertama. Jadi nanti terus apa? Dihapus sudah, dihapus. Maka kemudian orang yang sempat mentobati ya sudah selesai. Perbuatan itu sudah hilang. Setelah dilihat lagi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi yang kedua? Siksa kubur. Siksa kubur kayaknya ketiga. Oh, siksa kubur ya, yang kedua. Jadi begitu orang mau meninggal, ya itu sudah beda perlakuannya sudah. Baca hadisnya ini. Orang yang beriman mesti menerima kenikmatannya, karena akan ditunjukkan. Nanti akan dibuka inderanya, akan melihat dia apa yang dia lakukan. Maka orang yang berbuat jahat, dia mesti akan ketakutan sudah di situ. Kenapa? Karena melihat amalnya. Ya, amalnya. Makanya kemudian ditunjukkan kepada kita salah satu syarat kita begitu ada orang meninggal, itu segera suruh dimakamkan. Karena dia ingin segera menikmati itu tadi. Suruh segera dimakamkan tadi itu. Itu sudah ditunjukkan itu. Apa itu sudah diputus hukumannya? Belum. Tapi sudah dipersekot, ya. Sudah sudah mulai menerima itu. Masih hidup aja diterima kok. Coba kamunya Nabi Nuh, apa enggak tersiksa saat di banjir bah? Tersiksa enggak? Sudah tersiksa itu. Di dunia sudah diberikan disiksa oleh Allah.
sudah muncul, ya. Jadi tidak hanya di akhirat nanti. Jadi ada adab yang langsung diberikan di dunia, ada yang diberikan di dunia kan. Ada di akhirat, jelas di akhirat. Nah, nanti baru akhir ya, akhir setelah dihisab baru itu neraka atau surga, itu yang mabni, siksa yang mabni tadi itu ya. Yang tetap. Nah, itu yang itu ya. Maka di termasuk siksa yang diterima oleh Fir'aun itu, masa langsung disiksa nanti diperlihatkan. Ini loh tempatmu, nerakamu ini tiap pagi sama petang. Coba sekarang, kalau misalnya kita sajalah terhadap sesuatu yang kita takuti dan akan kita lalui nanti, terus begitu lihat apa kira-kira? Takut, Pak. Sama kayak orang mabuk aja. Orang mabuk. Saya punya istri mabukan dulu. Saya belum punya mobil gitu ya. Tapi punya mobil gak mabuk tiba-tiba. Karena ya begitu mau naik, ketok mobilnya mampu, itu semutah itu. Jadi gak seneng juga. Kenapa? Itu efek kejiwaannya. Saya pernah dengar itu ada seseorang kuliah di UNED. Nah, kuliah di perguruan tinggi tertentu gitu ya. Ternyata dia punya pembimbing yang gak masuk akal gitu. Sampai ditinggal sama orang itu. Sehingga dia itu kalau lihat gedung UNED, itu kayak mau mutah katanya. Karena saking mangkelnya kejadian itu. Sehingga kalau dia mau pulang rumahnya muter ya, tidak mau lewat UNED itu. Karena kalau ketok UNED itu mutah katanya. Muak di sini melihat perlakuan dosen pembimbingnya sampai ditinggal nggak dilanjutkan. Sampai seperti itu katanya. Nah, itu sama kayak ini. Siksa ini bisa ketok. Ya apa? Ikut tempatmu gue. Ya apa? Banyak orang misalnya, kok tak ada hukuman pancung ya. Begitu nanti tanggal sekian hukum pancung, kira-kira nek krungu tanggalnya, aduh, kan mesti gitu. Enggak mungkin itu efeknya itu ya. Itu yang pertama. Yang tentang siksa kubur ya. Yang ketiga sedekah. Tidak hanya sedekah sebenarnya. Amal jelek kita yang diikuti oleh yang lain itu terus akan mengalir juga. Tidak hanya sedekah jariah, ya, dosa jariah juga sama, ya, kayak Qabil membunuh Habil. Maka setiap pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang, maka Qabil itu akan menerima royaltinya. Oh, dulu memberi contoh pembunuhan, nah, kayak gitu. Jadi tidak hanya kebaikan, tapi juga kejelekan juga akan diterima. Itu Pak Ki? Sudah ya, 3 tak jawab. Nah, itu tadi apa trainingnya dari punishment sampai buat itu di satu kubur. Baik, karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita harus akhiri kajian kita. Pengumuman dan besok pagi insya kajian akan dipimpin oleh Ustaz Yustihab. Bagi yang tidak berhalangan, monggo dipersilakan hadir di